Hey, feeling good, like I should. When in dark, walk around. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan sebuah contoh video tentang perilaku bias dalam persepsi sosial. Ingin tahu kelanjutannya? Selamat menyaksikan. Despite the challenge, all you gotta do is leave it better than you found it. It's gonna get different. Oh, itu Pak Yusuf kan? Itu yang ke kelompokan telah. Di kelompok jauh bandar nantau, udah ada bisi kendaraan tuh, arah kalau kita di orang. Kali kedua di situ. Kan sekelas lah. Sekolah serkang banyak juga orangnya. Kan Aldi lah lawas mana? Ih, kemana Aldi ini mau benar kalau lawasan? Jangan sih ini Ini ngawal lah. Aduh, gimana aku yuk? Dari tadi mau panas mahari, bingung aku tadi di jalan macet juga. Aduh ya. Asli gimana aku? Coba. Kayak apa kita nih jar berkumpulan dari wadenya itu? Mereka yang nukarkan komentar di. Bah, aku aja tadi lo kuyuhan banget panasan aku yuk. Tahu iba dia baru bawa. Banyak orang disalahkan. Aduh, panas lalu. Aduh, kayaknya bapak anda kita nih ada jual wadah ini nah. Bukan dapat juga. Aslinya. Itu yang murid hanyar di kelas kita tuh lo. Jadi lo yang orang alalak tuh lo. Ya kamu kumpulan gin. Buju. Oke lah. Ya. Woi, anu woi. Sini Gen, perkumpulan kita nah. Iya, sini. Sini Bramian. Ngerinya orangnya ih. Sombong bener lo. Asli. Mata bener kamu dari anu lawan kawan. Ada kalau di boy kawan gitu yuk. Ih, di kio-kio kan udah Aku udah orang kita kayak itu sekalinya lah. Iya, sombong gitu. Kenapa nih? Astaga, habis bensinku, Cok. Maka ada kuliah. Duhai. Maka busi kita pulang pelajaran pertama. Duh, kayak apa nih? Kenapa motornya? Kehabisan bensin aku, Roy. Bisa bensin nggak? Aduh. Kapan gue nih? Untuk kuliah kah? Iya. Ada bangker bensin yang bukan itu nah. Mana nih? Gani kami bilang kan. Aku nanya gitu, memang Gani. Aku naik kok bangker. Iya kah? Kawan gitu lah. Enak. Ayo, kita tinggal kan. Gimana aja lah. Makasih sebelumnya lah. Iya, ada apa-apa santai. Breaking. Tahu lah. Mahasiswa baru di prodi kita tuh. Yang kita tetap masuk silakan tahu. Nah, itu. Apa? Tahu lah. Ada. Semalam sekalinya tau lah, ini baik banar. Iya kah? Aku semalam tau lah, parah terlambat kuliah. Syukur adanya membantu aku motorku mogok semalam tuh. Kenapa jadi mogok? Tahu kehabisan bensin aku. Oh, iya. Ih, Gitu kah? jadinya membantu sekalinya baik lalu orangnya yuk. Baik datang mana kah? Semalam tuh ada loh yang pas kita tuh ikam rawa lah semalam tuh lah. Mananya meheran nih? Amun menurutku kayak tuh amun kada baik di awalnya, akhirnya ya kada baik juga. Jangannya awalnya baik, ya ini baik akhirnya. Banyak kayak coklat itu kan pas pertama tetap sebelum lo. Feeling. Jadi, kesimpulan dari video ini adalah Bias dalam persepsi sosial yaitu kesan pertama seseorang yang menyebabkan seseorang tersebut menilai orang yang dinilai berdasarkan kesan pertamanya. Jika seseorang itu baik di awal, maka akan baik sampai akhir dan begitupun sebaliknya.
Nah, itulah video singkat dari kelompok kami. Salah hilap kami mohon maaf dan sekurang-kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Peace out. But you just gotta know it'll all be fine. It's okay. It's okay. It's okay. Hey, feeling good, like I should. When in dark, walk around the neighborhood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Yuli Apriyati SSMA selaku dosen pengampu mata kuliah psikologi sosial. Kami dari kelompok 2 ingin membahas tentang atribusi sebab-sebab tingkah laku bias dalam persepsi sosial yang beranggotakan Aldi Ahdin Firizki, Latifah, Muhammad Syahrani, dan Rizky Amalia. Di sini saya akan membahas tentang sebab-sebab dari tingkah laku orang lain. Teori atribusi dari Heider. Kajian tentang atribusi pada awalnya dilakukan oleh Heider pada tahun 1925. Dalam tradisi fenomenologi, pertanyaan yang diajukan adalah bagaimana kita melakukan kontak dengan dunia nyata. Jika pikiran kita hanya memiliki data indrawi atau kesan dan pengalaman, psikologi Gestalt mencoba untuk mengenali prinsip-prinsip yang mengatur bagaimana pikiran membuat penyimpulan tentang dunia dari data indrawi. Membuat data indrawi jadi bermakna. Atribusi merupakan tindakan penafsiran apa yang terberi kesan dari data indrawi dihubungkan kembali dengan sumber asalnya. Di sini saya akan menjelaskan contohnya. Kan di situ tadi ada dijelaskan tentang pertanyaan yang diajukan adalah bagaimana kita melakukan kontak dengan dunia nyata. Contoh dari melakukan kontak dengan dunia nyata yaitu ketika saya mendapatkan kesan warna merah dari sebuah benda, maka saya akan menyimpulkan bahwa benda itu berwarna merah. Artinya saya mengatribusi kesan warna merah itu pada benda yang memberi saya kesan warna merah. Contoh lain dari atribusi yaitu ketika saya bertemu dengan Linae, terus menampilkan ekspresi wajah tidak ramah dan posisi tubuh yang terkesan berjarak dari orang lain, maka saya akan menyimpulkan ternyata Linae itu orangnya tidak ramah. Dari sini kita dapat mengatakan bahwa atribusi merupakan analisis kausal, yaitu penafsiran terhadap sebab-sebab dari mengapa sebuah fenomen menampilkan gejala-gejala tertentu. Terima kasih. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi tentang sumber atribusi terhadap tingkah laku menurut Heider dan teori atribusi dari Kelley. Yang pertama yaitu sumber atribusi terhadap tingkah laku menurut Heider. Menurut Heider, ada dua sumber atribusi terhadap tingkah laku, yaitu yang pertama atribusi internal atau disposisional, dan yang kedua yaitu atribusi eksternal atau lingkungan. Yang pertama, atribusi internal atau disposisional. Kita dapat menyimpulkan bahwa tingkah laku seseorang dapat disebabkan oleh sifat-sifat atau disposisi, atau yang disebut unsur psikologis yang mendahului tingkah laku. Contohnya itu seperti misalkan ada seorang anak yang memiliki sifat pendiam, maka anak tersebut cenderung tidak akan suka berada di tempat orang-orang yang banyak bicara atau di lingkungan yang ramai. Dan yang kedua ada atribusi eksternal atau lingkungan. Kita dapat menyimpulkan bahwa tingkah laku seseorang dapat disebabkan oleh situasi di mana tempat orang itu berada.
Contohnya seperti jika seorang anak berada atau bergaul di lingkungan orang-orang yang suka berbuat hal yang berguna seperti menolong mengumpulkan dana untuk korban banjir, tsunami, gempa, dan lain-lain misalnya, maka anak tersebut akan cenderung bertingkah laku seperti apa yang dilakukan lingkungannya. Nah, dan sebaliknya apabila seorang anak tersebut berada di lingkungan orang-orang yang suka berbuat buruk seperti balapan liar, mabuk-mabukan, mencuri, dan lain-lain misalnya, maka anak tersebut akan cenderung bersikap atau bertingkah laku seperti apa yang dicontohkan orang-orang yang ada di lingkungannya. Selanjutnya yaitu pembahasan materi yang kedua, yaitu tentang teori atribusi dari Kelley. Kelley 1967-1972 mengajukan model proses atribusi yang tidak lagi pada intensi. Menurut Kelley, untuk menjadikan tingkah konsisten, orang yang membuat atribusi personal ketika konsensus dan kehususan rendah. Sedangkan pada saat konsensus dan kehususan, orang membuat atribusi stimulus. Jadi, atribusi dipengaruhi oleh faktor-faktor dari interaksi. Nah, jadi maksudnya di sini adalah penilaian seseorang terhadap perilaku orang lain itu memperhatikan 3 faktor. Yang pertama yaitu konsensus, yang kedua yaitu konsistensi, dan yang ketiga kehususan. Yang pertama konsensus, yaitu bagaimana seseorang bereaksi bila dibandingkan dengan orang lain. Misalnya ketika A bereaksi terhadap percakapan B, sedangkan C tidak menanggapi percakapan B, maka dapat dinyatakan A mempunyai konsensus. Dan yang kedua yaitu konsistensi, yaitu bagaimana seseorang bereaksi terhadap stimulus yang sama dalam situasi yang berbeda. Misalnya, ketika seorang mahasiswa tidur ketika diajar oleh dosen X, dan ternyata ketika diajar oleh dosen Y, mahasiswa tersebut tetap tertidur. Ini menandakan ada konsistensi pada mahasiswa tersebut. Dan yang ketiga, kehususan, yaitu bagaimana seseorang bereaksi terhadap stimulus atau situasi yang berbeda-beda. Misalkan, mahasiswa tidur ketika diajar oleh dosen X, dan ketika diajar oleh dosen Y, mahasiswa tersebut tidak tertidur. Ini menandakan bahwa mahasiswa tersebut memiliki kekhasan. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari Rizky Amelia. 3. Dimensi lain dari atribusi kausal. Selain ingin mengetahui apakah tingkah laku orang lain disebabkan oleh faktor internal atau eksternal, kita juga biasanya ingin mengetahui apakah faktor penyebab yang mempengaruhi tingkah laku itu menetap apa hanya sementara, dan apakah faktor-faktor itu dapat dikendalikan atau tidak. Dimensi atribusi kausal ini memiliki faktor internal dan eksternal yang stabil maupun berubah-ubah. Pertama, ada faktor internal yang stabil serta tidak berubah-ubah seiring berjalannya ruang dan waktu, seperti sifat kepribadian dan temperamental. Dan di sisi lain, ada faktor internal yang berubah-ubah, seperti kesehatan, kelelahan, dan suasana hati. Sampai sini kita sudah dapat mengetahui faktor internal dari atribusi kausal, ada yang berubah-ubah maupun ada yang menetap. Dan kemudian hal serupa juga berlaku pada faktor-faktor penyebab eksternal. Norma sosial serta kondisi geografi merupakan contoh faktor penyebab eksternal yang menetap. Menetap ya teman-teman. Sedangkan nasib baik dan tuntutan orang lain merupakan contoh penyebab eksternal yang berubah-ubah. 4.
teori kepribadian tersirat atau implicit personality theories. Dari pendekatan kognisi sosial, penjelasan tentang bagaimana kita mengenali dan mengerti orang lain dapat diperoleh dalam konsep tentang teori kepribadian tersirat atau implicit personality theory, yaitu sebuah jenis skema yang digunakan orang untuk mengelompokkan beragam jenis sifat-sifat kepribadian. Orang menggunakan teori ini untuk membentuk kesan tentang orang lain dalam waktu atau kurun waktu yang cepat. Jadi, maksud dari skema untuk pengelompokan sikap di sini, pertama, kita dapat ambil contoh. Misalnya, saya bertemu dengan Andi dan ternyata kesan pertama yang diberikan Andi itu adalah orang yang sangat bersahabat. Nah, di sini kita dapat mengelompokkan dari bersahabat itu menjadi seperti ini. Oh, pasti Andi orangnya sangat baik hati, ramah, suka tolong menolong, dan sebagainya. Dari sini kita bisa menentukan atau mengelompokkan jenis sifat-sifat kepribadian dengan waktu yang cepat. Berikutnya B, bias-bias dalam persepsi sosial. Kita sering menilai orang berdasarkan penampilan pertamanya. Orang yang menampilkan kesan baik pada saat pertama kali bertemu cenderung kita anggap baik untuk seterusnya. Bias seperti ini biasanya disebut efek halo. Kita juga cenderung menilai orang yang menampilkan kesan buruk pada saat kita pertama kali bertemu dengannya sebagai orang yang buruk seterusnya. Bias seperti ini disebut negativitis. Kecenderungan mengandalkan penilaian terhadap orang lain pada kesan pertama merupakan bias karena penyimpulan yang kita buat tidak didasari informasi yang lengkap. Jadi, maksud bias di sini kita dapat mengambil dari contoh video sebelumnya. Di video itu kan terlihat Rani orang yang sangat sombong pada saat memberikan kesan pertamanya bertemu dengan kami. Nah, dan kami pun beranggapan bahwa Rani adalah orang yang sangat sombong untuk seterusnya. Begitulah maksud bias di sini. Dan demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.